Halo, kembali bersama saya Hersky Nayawan dari Pelita Kelabat. Kita akan memasuki satu sesi baru lagi dalam materi wirausaha. Kali ini kita akan berbicara mengenai produk. Produk apa yang cocok untuk usaha Anda? Ada berbagai pertimbangan yang harus Anda lakukan untuk menentukan produk apa yang akan Anda produksi, yang akan Anda pilih untuk menjadi bagian dari usaha Anda. Nah, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus menemukan satu ide untuk produk baru dan yang lebih baik. Misalnya di pasaran sudah ada satu produk tertentu. Anda yakin Anda mau memasarkan produk seperti itu, Anda harus pastikan bahwa ide Anda itu akan lebih baik dari apa yang dipasarkan. Nah, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama adalah kira-kira produk apa yang potensial yang akan Anda kembangkan. Temukan setidak-tidaknya ada 3 ide produk baru. Temukan 3, cari ide. Anda perlu merenung sekali-sekali untuk mencari ilham, mencari ide, kira-kira produk apa yang akan Anda pasarkan. Kemudian Anda analisa ide mengenai produk baru itu. Kira-kira produk baru ini dapat saya pasarkan atau tidak? Anda perlu mungkin memikirkan ulang, meninjau ulang, dan pastikan apakah Anda benar-benar dapat membuat produk itu. Apabila Anda memiliki sejumlah uang, sejumlah modal yang lebih untuk peralatan dan bahan baku, apakah Anda memiliki keterampilan untuk mengerjakan itu? Anda memiliki keterampilan untuk membuatnya? Apabila produk itu akan Anda hasilkan sendiri, di mana pada tahap awal misalnya Anda belum akan mempekerjakan orang lain. Pikirkan apakah produk itu atau ide itu praktis atau tidak. Ini harus Anda pertimbangkan sebelum Anda melangkah lebih jauh. Kemudian langkah ketiga, Anda perlu mempersiapkan penilaian pasar. Anda telaah pasar dulu. Bagaimana ketersediaan produk tersebut di pasar? Apakah penjualan dari leader yang sudah lebih dahulu ada sudah memenuhi kebutuhan pasar atau belum? Apakah mereka enjoy dengan produk itu? Atau Anda bertekad memang saya harus masuk di pasar sejenis dengan produk sejenis karena saya memiliki produk yang lebih unggul dari apa yang dihasilkan oleh calon pesaing itu? Apakah produk itu cukup tersedia luas di pasar? Kemudian berbicara mengenai raw materialnya juga. Apakah raw material di pasar cukup tersedia atau tidak? Selanjutnya, apakah produk yang rencananya Anda akan hasilkan itu bagaimana trennya di pasar? Apakah trennya sedang baik? Atau trennya menurut Anda ke depannya akan terus membaik? Atau itu hanya tren sesaat saja? Jangan lupa, ada cukup banyak produk yang hanya mengikuti tren sesaat saja. Di tempat-tempat tertentu misalnya, bersepeda itu hanya di waktu-waktu tertentu terjadi tren. Kadang-kadang beberapa tahun tren itu muncul. Hampir semua warga desa misalnya berusaha untuk membeli sepeda. Tetapi di waktu tertentu tidak ada lagi yang menggunakan sepeda. Sepeda hanya diparkir begitu saja.
Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Atau mungkin Anda berpikir untuk mengedukasi pasar sehingga tren itu akan terus naik. Kebutuhan berolahraga dengan menggunakan sepeda itu menjadi satu keharusan. Itu perlu diedukasi pasarnya. Dan itu membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar buat Anda. Selanjutnya, Anda harus memikirkan penggunaan produk tersebut. Apakah itu cukup praktis ketika Anda membuat suatu produk tertentu yang mungkin berbeda dengan produk yang lalu? Apakah produk itu mudah digunakan? Simple digunakan atau sulit digunakan? Di tahap awal, ketika mungkin produk Anda sesuatu yang tidak simple, orang mungkin akan membelinya. Tetapi akan ada black campaign kemudian bahwa produk itu tidak simple digunakan. Anda harus membuat suatu produk yang betul-betul simple digunakan, mudah digunakan, sehingga orang akan menyenanginya. Dan bagaimana dengan kualitas produk itu? Kalau kita berbicara kualitas, ini biasanya terkait dengan harga. Ada harga, ada kualitas. Bila mana produk Anda itu harganya tidak terlalu mahal, tentu kualitasnya juga tidak begitu baik dibandingkan dengan produk dengan harga yang sangat mahal dengan kualitas yang tinggi. Jadi Anda harus mempertimbangkan antara kualitas dan harga, sehingga orang akan puas dengan apa yang akan Anda pasarkan. Yang ketiga adalah mempersiapkan penilaian pasar. Analisa lebih mendalam. Bagaimana Anda menyediakan apa yang diinginkan konsumen? Apakah produk ini betul-betul diinginkan konsumen? Atau Anda menciptakan kebutuhan baru sehingga konsumen akan membutuhkan produk Anda? Bagaimana sehingga konsumen akan tahu mengenai ide Anda terhadap produk itu? Itu perlu diedukasi. Itu memiliki waktu, membutuhkan waktu yang cukup untuk mengedukasi pasar. Bagaimana persiapan bahan baku dan peralatan untuk membuat barang itu? Apakah Anda sudah meyakini bahwa bahan bakunya akan dapat dengan mudah terpenuhi? Proses pembuatannya apakah dengan mudah dapat dikerjakan? Apakah pasar akan menerima produk Anda? Anda yang akan menjawabnya nanti. Selanjutnya, step berikutnya, step keempat, melaksanakan penilaian pasar secara cepat. Kalau di waktu-waktu sekarang ini kita sangat terbiasa dengan istilah rapid test untuk COVID-19, maka market pun perlu ada rapid test. Anda mungkin tidak perlu membuat survei yang begitu mendalam, membuat angket, menyebarkan angket kepada sebuah warga yang menjadi target pasar Anda. Tetapi ada tindakan-tindakan kunci yang perlu Anda pastikan dengan benar. Di antaranya, siapakah konsumen potensial dari produk Anda? Anda bisa judgement sendiri, kira-kira pasar potensial Anda siapa-siapa. Kemudian, apakah Anda akan memenuhi kebutuhan dari konsumen Anda? Apakah Anda sanggup memenuhi kebutuhan mereka? Pada suatu ketika, di suatu perusahaan di mana saya bekerja, ternyata permintaan beras organik begitu membludak. Dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Ternyata begitu banyak orang yang sudah semakin paham, kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya sudah mencukupi, meyakini bahwa beras organik itu sangat baik, sangat penting. Dan pembelian dari waktu ke waktu terus meningkat. Namun tiba pada satu titik, perusahaan memutuskan untuk tidak lagi menjual beras organik. Itu kemudian disosialisasikan bahwa penjualan beras organik hanya sampai pada bulan tertentu. Orang bertanya, kenapa? Selama ini kami selalu membeli beras itu, kami membutuhkannya. Dan ada yang bilang, penyalur distributor tertentu mengatakan bahwa
terus meningkat permintaan beras organik. Kami sudah mensosialisasikan, kenapa dihentikan? Jawaban dari manajemen, kami menjaga nama baik perusahaan. Kami tidak mau memasarkan produk yang tidak sanggup kami penuhi permintaannya, sehingga diputuskan untuk menghentikan. Karena sudah dicari sumber pasar yang lain untuk memenuhi kebutuhan pasar, ternyata tidak mencukupi, sehingga diputuskan untuk menghentikan produk itu. Nama baik perusahaan diupayakan untuk dijaga. Di satu waktu mungkin Anda harus menilai, kira-kira bila mana permintaan itu sangat tinggi, apakah Anda sanggup memenuhinya? Kira-kira kebutuhan konsumen Anda seperti apa? Bagaimana dengan kualitas produk yang akan Anda pasarkan? Apakah itu akan sesuai dengan harapan dari konsumen? Bagaimana dengan harganya? Kira-kira apakah sesuai dengan harapan konsumen? Apakah sesuai dengan kemampuan pada umumnya target pasar Anda? Jangan sampai Anda menentukan harga yang tidak sesuai dengan daya beli pasar. Produk Anda tidak akan terjual, mereka tidak akan membelinya. Langkah keenam, merencanakan masa depan produk Anda, usaha Anda. Anda harus menjawab beberapa pertanyaan. Kira-kira produk apa yang akan Anda buat? Apakah produk atau jasa? Anda harus tentukan. Kemudian, apakah Anda memiliki keahlian untuk membuat produk itu? Bila tidak, bila Anda tidak memiliki keahlian, namun Anda yakin bahwa produk itu bisa booming, pasar membutuhkannya, bagaimana Anda mendapatkan keahlian itu? Bagaimana Anda mempelajarinya? Atau bagaimana Anda mendapatkan orang-orang yang dapat mengerjakannya? Apakah Anda bisa menjamin orang-orang yang akan mengerjakan produk itu akan memiliki loyalitas yang baik? Atau bagaimana ketika Anda memutuskan untuk mencari orang yang akan mengerjakan produk itu, bagaimana sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi? Ada tips-tips yang harus Anda ketahui sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi. Di antaranya terkait dengan etika dari seorang pemimpin dalam menjalankan usaha. Kemudian bahan apa yang dibutuhkan? Raw materialnya seperti apa? Alat dan peralatan yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan produk itu, ketersediaannya seperti apa? Apakah Anda bisa menyiapkannya? Apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan raw materialnya? Atau peralatan apa yang dibutuhkan? Bagaimana cara Anda mendapatkan itu? Bila mana itu harus didapatkan dari sumber yang mungkin jauh dari Anda, bagaimana prosesnya? Apakah Anda bisa memastikan prosesnya dapat berjalan baik dan Anda bisa mendapatkan produk itu dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah Anda perkirakan? Kemudian, di mana Anda akan menjual produk itu? Apakah di suatu outlet? Apakah itu dijual di pinggir jalan di depan rumah Anda? Misalnya produk ketika Anda mau usaha rumahan ya. Apakah itu akan Anda jual di dekat rumah Anda saja? Atau Anda akan menyewa tempat di tempat yang Anda yakini lebih strategis, lebih mudah terjangkau? Bila mana Anda tidak memiliki pesaing dimanapun tempat Anda memasarkan produk Anda dan orang lain membutuhkannya, mereka akan mencari produk Anda. Namun bila mana Anda memiliki pesaing, Anda harus memiliki nilai jual yang lebih. Di antaranya, Anda harus memiliki tempat yang strategis untuk memasarkan produk Anda. Bagaimana dengan kemasannya? Kemasan sangat menentukan nilai jual dari produk Anda. Bisa saja kemasan Anda harganya, nilainya lebih mahal dari nilai intrinsik dari produk yang Anda jual. Saya menemukan itu berulang kali. Kadang-kadang bisa diistilahkan produk-produk tertentu bukan menjual produk, tetapi menjual kemasan. Karena kemasan adalah daya tarik utama ketika seseorang mau membeli produk tertentu.
harganya bisa berlipat ganda ketika Anda memiliki kemasan yang sangat eksklusif, yang sangat baik, yang membuat orang lain mau membeli produk Anda karena kemasannya yang baik. Kemudian, berapa lama dibutuhkan untuk menyelesaikan produk Anda? Waktunya seperti apa? Ketika terjadi keterlambatan pengiriman raw material, apakah Anda memiliki cadangan raw material? Harus dipertimbangkan. Biaya penyimpanan relatif besar, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan cadangan raw material ketika pengiriman dari supplier misalnya terhambat. Anda bisa membuat time frame, timeline, tabel waktu. Kira-kira berapa lama waktu maksimal produk raw material itu tiba di tempat Anda? Berapa lama produksinya? Berapa lama deliverynya ke tempat, ke distributor misalnya? Berapa lama prosesnya sampai di outlet akhir tempat memasarkan produk Anda? Itu harus Anda pertimbangkan. Dan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dibahas di materi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti materi kali ini terkait produk. Sampai bertemu pada materi-materi lainnya dari kami, Pelita Kelabat.